Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Varianti dengan NPM 2459201037 dari Program Studi dan Teknologi Informasi kelas 4C. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan diagram pada tugas analisis dan perancangan sistem informasi dengan studi kasusnya, yaitu sistem informasi manajemen plafon PVC. Nah, di sini saya membuat 4 diagram, yaitu ada diagram konteks, kemudian ada diagram level 0, kemudian juga ada diagram user case, dan juga ada diagram user case description. Di tahap pertama, ini saya membuat diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang paling sederhana yang menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak luar atau entitas eksternal. Kemudian langkah pengerjaannya, di sini saya membuat sistem informasi manajemen plafon. Nah, kemudian saya mencari pihak yang berhubungan langsung dengan sistem ini, yaitu ada admin, ada pelanggan, dan juga ada tenaga kerja. Nah, kemudian saya menentukan aliran data masuk dan keluar. Nah, dari admin ke sistem itu ada login, input data, input pelanggan, input tenaga kerja, input pemesanan, dan juga input pembayaran. Kemudian dari sistem ke admin itu ada laporan data, status pemesanan. Nah, kemudian dari pelanggan ke sistem itu ada pesan plafon PVC, status pesanan, dan juga permintaan ubah jadwal. Kemudian dari sistem ke pelanggannya itu ada info produk, status pesan, dan juga jadwal pemasangannya. Nah, kemudian kalau dari sistem ke tenaga kerja itu ada jadwal pemasangan. Nah, jadi pada diagram konteks saya hanya menampilkan satu proses utama, yaitu sistem secara keseluruhan. Nah, setelah diagram konteks selesai, tahap berikutnya saya mengembangkan menjadi diagram level 0. Nah, diagram level 0 itu menjelaskan proses utama yang ada di dalam sistemnya. Nah, langkah pengerjaannya, saya memecahkan sistem menjadi beberapa proses utama. Nah, di sini saya ada 7 proses, yaitu ada login admin, kelola data pelanggan, kelola data tenaga kerja, kelola pemasaran, kelola pembayaran, dan informasi produk dan status. Nah, dari admin login sendiri itu digunakan untuk masuk ke sistem menggunakan username dan juga password. Kemudian kelola data itu admin dapat menambahkan, mengubah, menghapus data dari plafon PVC tersebut. Kemudian ada kelola data di mana untuk menyimpan identitas pelanggan. Nah, kemudian ada kelola data tenaga kerja untuk mengatur data tim pemasangan. Kemudian ada kelola pemasaran, mencatat pesanan pelanggan, ukuran ruangan, alamat, dan juga jadwalnya. Kemudian ada kelola pembayaran, mencabut pembayaran DP atau pelunasan. Kemudian ada informasi produk dan status, itu digunakan pelanggan untuk melihat produk dan status pesanan. Nah, selanjutnya saya menambahkan juga data store. Nah, data store di sini ada data produk, data pelanggan, data tenaga kerja, data pemasaran, dan juga ada data pembayaran. Nah, jadi di diagram level 0 ini lebih rinci dibandingkan diagram konteks tadi.
Nah, selanjutnya saya membuat diagram user case. Nah, user case itu digunakan untuk menggambarkan aktivitas pengguna terhadap sistem. Nah, langkah pertamanya di sini saya menentukan aktornya, ada admin, pelanggan, dan juga tenaga kerja. Nah, setelah itu saya menentukan aktivitas masing-masing aktor. Di sini ada admin, yaitu login, ada kelola produk, kelola pelanggan, kelola tenaga kerja, kelola pemesanan, kelola pembayaran, atur jadwal, dan lihat laporan. Kemudian juga di sini ada pelanggan, ada registrasi, login, lihat katalog produk, cari produk, buat pesanan, lihat status pesanan, lihat jadwal pemasangan, dan juga ada bayar DP atau bayar pelunasan. Nah, di tenaga kerja ada lihat jadwal pemasangan, lihat detail pekerjaan, update status pemasangan, dan juga ada laporan pekerjaan. Nah, setelah itu saya hubungkan aktor dengan user case menggunakan garis asosiasinya. Nah, kemudian di sini juga ada kelola produk dengan ada di dalam kelola produk itu ada kelola motif dan ukuran. Kemudian di kelola pemesanan itu ada kelola detail pesanan, atur jadwal pemasangan, dan penentuan tim pemasangan. Kemudian di kelola pembayaran itu ada input pembayaran DP atau lunas. Begitu juga di pelanggan itu ada validasi login, di login ada validasi login, dibuat pesanan ada pilih produknya, kemudian di DP itu ada extendnya yaitu bayar DP. Nah, terakhir saya membuat user case description. Di sini saja yang user case description. Nah, berisi penjelasan detail dari setiap user case. Contohnya di sini ada login admin, nama user case-nya ada login admin, aktornya ada admin, deskripsinya admin melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian ada preconditionnya admin sudah memiliki akun. Kemudian ada triggernya user case dimulai saat admin membuka halaman login. Kemudian langkah utamanya di sini admin membuka halaman login, kemudian sistem menampilkan halaman login. Kemudian admin memasukkan username dan password. Kemudian di sistem akan memvalidasi data login. Kemudian ada juga admin menekan tombol login. Kemudian sistem menampilkan dashboard adminnya. Kemudian di sini juga ada kelola data produk, di mana ada name user case-nya ada kelola data produk, aktornya ada admin, deskripsinya admin mengelola data produk plafon PVC. Preconditionnya admin sudah login ke sistem. Kalau yang tadi admin sudah memiliki akunnya tapi belum masuk atau belum login. Kalau di sini adminnya sudah login. Terusan ada trigger yaitu user case dimulai saat admin membuka menu produk. Nah, langkah pertamanya di sini admin membuka menu produk. Kemudian sistem menampilkan data produk, kemudian admin menambah atau mengubah data produk, dan sistem memproses data produk tersebut. Kemudian admin menyimpan data, dan sistem menyimpan data produk tersebut ke dalam database. Kemudian di sini juga ada buat pemesanan, nama user case-nya ada buat pemesanan, aktornya ada pelanggan, deskripsinya ada pelanggan melakukan pemesanan produk plafon PVC. Nah, preconditionnya di sini pelanggan sudah login. Nah, triggernya user case dimulai saat pelanggan memilih menu pemesanan. Langkah pertamanya di sini pelanggan membuka menu pemesanan, kemudian sistem menampilkan daftar produk, kemudian pelanggan memilih produk, dan sistem menampilkan detail produknya. Kemudian pelanggan melakukan pemesanan dan sistem menyimpan data pemesanan. Kemudian di update status pemasangan, di sini ada name use case-nya ada update status pemasangan, aktornya ada tenaga kerja di sini. Deskripsinya tenaga kerja memperbarui status pemasangan plafon PVC.
Nah, preconditionnya tenaga kerja ini sudah login dan triggernya user case dimulai saat tenaga kerja membuka detail pekerjaan. Nah, kemudian langkah pertamanya di sini ada tenaga kerja membuka detail pekerjaan, kemudian sistem menampilkan detail pekerjaannya, dan tenaga kerja memperbarui status pemasangan. Setelah itu sistem menyimpan status pemasangan dan tenaga kerja mengirim laporan tersebut ke pekerjaan dan sistem menampilkan pesan yang berhasil. Nah, ini di tahap terakhirnya yaitu pembayaran DP atau pelunasan. Ada name use case-nya pembayaran DP atau pelunasan. Aktornya di sini ada pelanggan. Kemudian deskripsi pelanggan melakukan pembayaran DP atau pelunasan. Kemudian preconditionnya pelanggan telah melakukan pemesanan dan triggernya use case dimulai saat pelanggan membuka menu pembayaran. Langkah utamanya pelanggan membuka menu pembayaran, kemudian respon sistemnya yaitu sistem menampilkan tagihan pembayaran, kemudian pelanggan menginput pembayaran, kemudian sistem memvalidasi pembayaran tersebut, kemudian pelanggan mengirim pembayaran, dan sistem menyimpan data pembayaran tersebut. Jadi dari tugas ini saya mempelajari bagaimana merancang sistem dimulai dari diagram konteks, diagram level 0, diagram use case, dan juga diagram description. Jadi dari tugas ini saya mempelajari bagaimana merancang sistem dimulai dari diagram konteks, diagram level 0, use case diagram, dan use case description. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.